Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sekalian, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang energi potensial pegas. Materi ini adalah kelanjutan dari konsep yang terdahulu, yaitu mengenai elastisitas. Materi ini diperuntukkan bagi kalian kelas 11 MIPA semester 1. Untuk memahami konsep energi potensial pegas ini, kalian bisa perhatikan pada simulasi berikut ini. Pada simulasi ini Bapak juga masih menggunakan FET simulator. Kalian bisa perhatikan ini adalah sebuah pegas pada keadaan setimbangnya. Jadi ini panjang awalnya sekian ini. Berikutnya kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah pola dari grafik hubungan antara gaya dengan perpindahannya. Berikutnya kita ingatkan lagi, ketika pegas ini kita tarik, maka akan terjadi perpindahan pada pegas atau perubahan panjang pada pegas terhadap titik setimbangnya. Kemudian grafik ini sudah kita bahas kemarin pada hukum Hooke. Sekarang coba kalian perhatikan ketika kita akan melihat hubungan antara perubahan panjang pegas ini dengan besarnya energi kinetik yang dihasilkan. Dapat kalian lihat pada pola grafik berikut. Kita mulai. Nah, ini ada perubahan posisi dari titik ini. Ini adalah menunjukkan besarnya energi yang dihasilkan atau energi potensial yang dihasilkan oleh pegas ketika kita tarik. Demikian pula ketika kita tekan, ketika panjangnya berubah, energi potensialnya juga akan berubah. Kalau kalian perhatikan bahwa pola grafik energi potensial pegas terhadap perpindahannya ini menunjukkan pola grafik parabola. Ada hubungan apa antara besarnya energi potensial pegas ini dengan perubahan panjangnya sehingga menghasilkan grafik parabola? Selanjutnya mari kita lihat bagaimana dengan pola gayanya, dan kalau kita tinjau energinya, kalian bisa lihat. Kita mulai dari keadaan setimbangnya. Ketika ini kita tarik, kalian lihat di sini akan digambarkan dengan luasan. Sebenarnya luasan inilah nanti yang menunjukkan besarnya energi potensial pegas ketika kita tinjau dari hubungan antara gaya dengan perpindahannya. Pada bagian selanjutnya nanti kita akan mencoba memperhitungkan berapa besar energi potensial pegas ketika kita beri gaya. Dan ini berlaku pula ketika kita tekan, dia juga akan menghasilkan energi potensial pegas juga. Selanjutnya marilah kita ingatkan lagi sebelum kita masuk kepada perhitungannya, bahwa tadi dari hasil pengamatan kita menggunakan simulator, kita sudah mendapatkan pola hubungan antara besarnya energi potensial pegas dengan perpindahannya. Dia akan membentuk grafik parabola. Dan ketika kita melihat hubungan antara besarnya gaya yang kita kenakan dan perpindahannya serta energi yang dihasilkan, dia akan menghasilkan pola luasan segitiga. Mari kita perhitungkan. Caranya adalah, pertama kita buat lagi grafik hubungan antara gaya dengan perubahan panjangnya. Bagaimana sudah kita dapatkan terdahulu, kita akan mendapatkan pola grafik linear. Dari sini nanti
akan kita coba turunkan persamaannya. Misalkan pada gaya F, maka pertambahan atau perubahan panjang pegas adalah delta X. Selanjutnya, luasan segitiga yang dibatasi oleh kurva F delta X inilah nanti yang menunjukkan besarnya energi potensial pegas, dengan catatan bahwa ini masih berada pada daerah elastisitasnya. Dalam hal ini kalau kita lihat, luasan segitiga ini ditunjukkan dengan luasan dari setengah kali F kali delta X. Ini adalah rumus untuk segitiga, bukan? Karena kita kembangkan dari hukum Hooke, kita mendapatkan hubungan terdahulu, yaitu bahwa besarnya gaya adalah sama dengan K kali delta X. Dengan mensubstitusikan persamaan pada hukum Hooke ini ke hubungan pada energi potensial pegasnya, maka kita akan mendapatkan persamaan untuk mendapatkan besarnya energi potensial pegas ketika sebuah pegas kita kenai gaya dan mengalami perubahan panjang, baik itu memanjang maupun memendek karena kita tekan. Dalam hal ini, besarnya energi potensial pegas dinyatakan dalam satuan Joule, dan K adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, serta delta X adalah perubahan panjangnya. Kalau kalian perhatikan bahwa besarnya energi potensial pegas ternyata sebanding dengan kuadrat perubahan panjang pada pegas. Dengan demikian terjawab, bukan, bahwa grafik pada hubungan energi potensial pegas dengan perpindahannya berupa grafik parabola, karena ini merupakan hubungan persamaan kuadrat. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang konsep energi potensial pegas ini, marilah kita tinjau satu contoh soal berikut ini. Misalkan sebuah pegas dengan konstanta 100 Newton per meter, dia berada di atas lantai yang licin. Kemudian sebuah balok yang masanya 1 kg diletakkan pada ujung pegas, kemudian ditekankan sedemikian rupa sehingga pegas mengalami pemampatan sejauh 20 cm. Dari keadaan tersebut, kemudian gaya penekannya dilepaskan. Pertanyaannya, berapakah kecepatan balok ketika meninggalkan pegas? Mari kita tinjau ilustrasi berikut. Ini misalkan adalah pegasnya pada posisi setimbang, kemudian sebuah balok kita tekankan pada pegas dengan gaya F, di mana massa balok ini adalah 1 kg, sehingga dia akan memampat sejauh 20 cm. Kemudian pada keadaan ini gaya kita lepaskan, maka yang terjadi adalah balok nanti akan meluncur karena dorongan dari pegas ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghitung kecepatan balok ini ketika dia lepas dari pegas tersebut? Dari soal tadi, kalau kita lihat, ini adalah perubahan panjang dari pegas tadi. Kemudian ini adalah besaran-besarannya. K nya 100 Newton per meter, massa dari balok tadi 1 kg, dan perubahan panjangnya adalah 20 cm. Kita konversi menjadi 0,2 meter. Dalam hal ini perlu kalian ketahui bahwa pada balok ketika dia lepas dari pegas, dia akan memiliki energi kinetik. Energi kinetik itu dihasilkan dari mana? Yaitu dari perubahan energi potensial yang dimiliki oleh pegas. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, di sini
besarnya energi kinetik pada balok harus sama dengan energi potensial pada pegas. Karena permukaannya licin, berarti kita anggap tidak ada energi yang hilang akibat gesekan. Selanjutnya, energi kinetik kita masih ingat besarnya adalah setengah mv kuadrat, dan ini adalah energi potensial pegasnya setengah K kali delta X kuadrat, sehingga kita akan mendapatkan bahwa besarnya V kuadrat adalah K kali delta X kuadrat per M. Dengan demikian kita akan mendapatkan harga dari V nya, yaitu akar dari K delta X kuadrat per M. Jika kita masukkan angka-angkanya, K nya adalah 100, kemudian delta X nya 0,2, kita kuadratkan 0,04, dan massa baloknya adalah 1. Maka besarnya kecepatan ketika dia lepas dari pegas itu nanti akan sebesar 2 meter per sekon. Demikian anak-anak konsep kita tentang energi potensial pegas, dan salah satu contohnya bahwa energi potensial pegas itu dapat berubah menjadi bentuk energi yang lainnya sesuai dengan hukum kekekalan energi. Kalian nanti dapat mengembangkan lagi dengan berbagai macam contoh yang lain dan kasus-kasus yang lain. Terima kasih anak sekalian telah mengikuti video Bapak, dan semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.